Semangat pagi Bapak Ibu. Recording in Meskipun progress. meskipun malam harus tetap semangat ya. Baik Semangat Pak. untuk Gitu. Oke, siap. ya mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saya share layar ya. Ya memang kalau kita takut ya nggak pernah kesampaian. Saya jujur aja Bapak Ibu bahwa waktu kita mau bahas masalah gagal ginjal ini sesuatu yang sangat rumit ya. Tapi mudah-mudahan dengan semangat kita untuk terus belajar, hal ini bukan lagi menjadi sulit, tetapi tentunya nanti akan menjadi lebih mudah. Ya, baik kita bersama-sama kita kupas dengan segala tentunya dengan segala kemampuan kita, Bapak Ibu. Mungkin waktu juga terbatas. Kadang-kadang kita nih ingin menyajikan yang lebih lengkap, tapi kok waktunya kok mepet gitu ya. Ya, tentang penanganan gagal ginjal pada ini ya, tentang penanganan gagal ginjal ya. Ya, kalau kita bahas tentang ginjal ya memang seperti ini ya bentuknya ya. Ya, ini kalau di sini ada arteri, ya ini arterinya seperti ini, kemudian di dalam ginjal itu ada nefron ya, di mana dalam nefron itu ada glomerulus, ada kapsul Bowman ya, seperti ini. Ya, ini diperbesar Bapak Ibu, tapi sebenarnya ini sangat sangat lembut sekali ini pembuluh darah di ginjal ini. Oleh karena itu ginjal itu juga selain sangat vital penting, dia juga sangat rentan. Tentunya karena pembuluh darahnya itu kecil dan lembut, sangat rentan terhadap apa? Satu, mudah pecah. Yang kedua, mudah buntu. Ini harus diingat-ingat Bapak Ibu. Jadi di dalam ginjal itu ada apa? Yaitu ada peristiwa pertukaran mineral ya, dan juga untuk mempertahankan beberapa komposisi yang ada di dalam darah yang diperlukan seperti protein, albumin ya, itu dipertahankan oleh ginjal ini. Ya, sekarang kita perhatikan nefron ya, ada glomerulus. Jadi setiap ginjal itu rata-rata mengandung 1,1 sampai 1,5 juta nefron ya Bapak Ibu. Ya ini di dalam sini nefron. Nah, glomerulus adalah unit penyaringan kecil dalam ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah dan membentuk urin. Ya, nanti seperti ini. Jadi ini kalau diperbesar, nefron itu seperti ini. Ada glomerulus, ada kapsul Bowman dan lain-lain ya. Fungsi dari ginjal memang untuk filtrasi ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita bicara filtrasi itu jangan membayangkan seperti kain kasa. Dia hanya menyaring saja. Tapi kalau di ginjal ini unik. Selain dia menyaring, dia juga bisa efflux dan bisa reflux. Artinya dia bisa melontarkan dan juga menarik ya. Kalau ada zat-zat yang dikira sebagai racun atau toksin sama ginjal itu dibuang. Tetapi zat-zat yang masih penting itu ditarik kembali atau dia efflux ya. Jadi dia mungkin bahasa bahasa guyonannya dia kalau kalau misalnya kayak mulut ya di dalam glomerulus di dalam kapsula Bowman ini dia bisa meludah dan bisa menyedot seperti itu. Kenapa seperti itu bisa terjadi nanti kita bahas ya. Memang kalau kita bicara tentang ginjal pasti kita nggak asing dengan gagal ginjal ya. Gagal ginjal itu dibedakan dua karena nephritic syndrome dan nephrotic syndrome. Nephritic syndrome biasanya karena ada perdarahan ya di sekitar pembuluh darah pada ini glomerulus. Kemudian nephrotic syndrome itu biasanya ada kebocoran protein di situ. Ya, Bapak Ibu, kita singgung kembali fungsi ginjal itu sebenarnya apa sih kok banyak sekali orang takut kalau ginjalnya rusak, terutama orang yang ngerti ya. Tapi orang yang nggak ngerti tentang masalah ginjal, mereka ya hehehe, tenang-tenang aja Bapak Ibu.
Fungsi ginjal antara lain adalah sebagai filter urea dalam darah. Jadi urea ini dianggap sebagai sisa dari metabolit, dibuang dalam bentuk urin. Kemudian fungsi yang lain adalah sebagai regulator air dan zat pelarut. Kemudian yang ketiga adalah mengatur keseimbangan asam basa, kemudian mengatur ion mineral ya, mengatur osmotik. Ginjal juga berfungsi sebagai sekresi hormon, pengatur tekanan darah karena dia bisa menghasilkan itu ya hormon untuk mengatur tekanan darah ya. Kemudian yang kedelapan menghasilkan formula aktif pembentuk vitamin D, juga menghasilkan eritropoietin, ini adalah cikal bakalnya darah merah ya. Kemudian yang ke-10 mengatur hormon paratiroid, karena ginjal itu berhubungan dengan tiroid ya Bapak Ibu. Dalam hal ini dalam penyerapan kalsium dalam tulang. Ya, kalau yang nomor 8 tadi mengatur tekanan, nomor 7 ya, mengatur tekanan darah, memang ginjal itu bisa menghasilkan asetilkolin, maaf kok asetilkolin. Lawannya aldosteron, satu itu loh, angiotensin, ya itulah di ginjal. Sehingga tekanan darah, kalau ginjalnya bagus, tekanan darahnya itu stabil, tapi kalau fungsi ginjal kacau, tekanan darahnya juga sangat kacau. Ya, ini ginjal kita kecil. Satu ginjal ini kalau ditimbang itu beratnya hanya sekitar 1,5 ons Bapak Ibu. Bahkan ada yang kecil cuma 80 gram, nggak sampai 1 ons. Tapi ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau ginjal ini bermasalah, masalahnya banyak sekali. Salah satu contoh tanda-tanda gagal ginjal, orang itu mudah lelah, kemudian juga pucat, HB atau eritrositnya ini rendah ya. Kemudian sulit berkonsentrasi, sakit kepala dan insomnia. Waduh, kalau seperti ini terjadi, aktivitasnya pasti sangat terganggu Bapak Ibu. Jadi jika menemui gejala seperti ini, sebaiknya lakukan pemeriksaan kondisi ginjal dengan pemeriksaan yang akurat ya Bapak Ibu. Itu bisa dilakukan dengan cek misalnya GFR atau glomerulus filtration rate, kemudian kreatinin dan sebagainya. Namun yang paling akurat sebenarnya untuk pemeriksaan ginjal itu dengan tes isotop ya. Jadi dia bisa tahu di dalamnya bagaimana. Cuman itu efeknya juga, efek negatifnya sangat berbahaya. Nah, nanti lebih jelasnya seperti apa kita kaji lagi. Yang sebenarnya kalau mengalami gagal ginjal itu, yang sebenarnya tubuh itu mengalami apa? Nanti bisa kita kaji, akan kita bahas di pembahasan ini. Ya, data dari Indonesian Renal Registry itu dikatakan bahwa penyebab ginjal yang paling banyak itu karena hipertensi. Ya, seperti saya singgung tadi ya, karena pembuluh darah pada glomerulus itu sangat kecil-kecil dan sangat lembut. Makanya kalau ada hipertensi, dia bisa pecah. Nanti bisa terjadi gangguan nefrotik tadi ya. Jadi masalahnya terjadi pendarahan itu. Yang paling banyak karena hipertensi, kemudian yang kedua karena diabetes. Nah, karena kecil dan lembut, tadi kan kami singgung bahwa pembuluh darah pada glomerulus itu mudah pecah dan mudah buntu. Jadi kalau misalnya ada masalah hipertensi, mudah pecah. Kalau ada masalah diabetes dan juga asam urat, itu mudah buntu. Biasanya kalau problem diabetik ini biasanya ada gangguan metabolik ya. Biasanya di dalam darah itu banyak sampah-sampah metabolit yang tidak terpakai dan sangat mengganggu. Jadi nefropati diabetes, kemudian yang lain itu karena pyelonefritis, ini karena infeksi ya pada nefron, dan yang lain tidak diketahui. Tapi glomerulopati primer itu 13% ya, nomor 3 nih. Kalau glomerulopati berarti sistem saraf pada glomerulus itu mengalami kematian Bapak Ibu. Ya masalahnya apa ya, karena
keberadaan sel-sel di dalam glomerulus itu tidak terpelihara dengan baik, pasti akan mengalami kematian sel tentunya. Ya, ini ada beberapa informasi dari luar sana mengatakan bahwa ada satu kebiasaan yang menyebabkan ginjal itu mengalami kegagalan atau kerusakan ya. Yang pertama adalah kalau seseorang itu mempunyai kebiasaan menahan kencing, itu ginjalnya mudah rusak. Kemudian yang kedua, kurang minum air. Satu hari seseorang itu lazimnya minum air antara 1,5 sampai 2 liter. Tapi ada beberapa orang sehari itu minum cuma setengah gelas, yang lainnya nggak pernah minum. Ya, mereka berpikir mungkin dengan makan buah, sayur sudah dapat minum, dapat air dari situ, tapi tetap kurang Bapak Ibu. Sehari minum air sebaiknya 1,5 sampai 2 liter. Kemudian kebiasaan buruk yang ketiga adalah makan berlebihan. Makan terus, jadi nggak ada intermittent fastingnya, nggak ada. Meskipun baru berapa menit makan. Nah, itu akan menyebabkan apa? Nanti terjadi gangguan metabolit Bapak Ibu. Jadi nanti pembuluh darahnya akan terlalu banyak makanan yang kemungkinan besar itu susah diolah sehingga terjadi diabetes, hiperkolesterol, hipertensi terutama lah, itulah dari makan berlebihan. Kemudian yang keempat, suka makanan yang asin. Ya, makanan yang asin itu mengandung natrium ya. Ini akan memperbesar terjadinya hipertensi. Yang kelima, sering mengkonsumsi obat anti nyeri. Nah, obat anti nyeri itu biasanya sifatnya juga nefrotoksik Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, hanya menyukai minuman yang ada rasanya. Jadi kalau punya kulkas itu enggak ada itu air tawarnya, semuanya manis, biasanya isinya soft drink gitu. Nah, perhatikan aja anak-anak muda yang hari-hari minumnya air yang rasanya enak, itu biasanya ginjalnya bermasalah. Kemudian yang ketujuh, akibat diabetes dan tekanan darah yang tidak terkontrol karena tidak pernah cek kesehatan. Kemudian alkoholik, ya, alkohol itu sifatnya juga nefrotoksik. Kemudian sering terjebak stres negatif. Loh, apa hubungannya stres negatif dengan gagal ginjal? Ternyata ini hubungannya dengan namanya mitokondria damage ya, atau kerusakan mitokondria. Kemudian yang ke-10, terputus dari proses alam. Ya, ini kebiasaan aja ya. Kalau kebiasaannya ini manusia itu kalau ingin sehat, hidupnya itu natural ya. Tapi banyak orang yang tidak natural ya. Nah, cara mencegahnya ya tentu seperti ini ya, kondisikan tekanan darah terkontrol, gula darah terkontrol, minum air yang cukup, makan makanan sehat dan bergizi, kemudian jangan malas gerak, jangan sering minum obat, kalau perlu tidak minum obat sama sekali, tapi bijaksana ya tentunya. Kemudian selektif, ada beberapa jamu itu produsennya nakal ya, biasanya di dalam jamu dicampuri dengan bahan tambahan obat ya, atau BKO ya, bahan kimia obat. Biasanya ditambahi dengan obat-obat anti nyeri, ini bahaya nih. Karena obat anti nyeri itu nefrotoksik Bapak Ibu. Kemudian yang ke-8, jauhi alkohol. Wah, ini nomornya enggak urut. Ke-9 juga hindari merokok ya kalau bisa. Kemudian yang ke-10 tentu melakukan cek rutin, dan yang terakhir jangan sering atau jangan berlama-lama terjebak pada stres negatif. Plus gaya hidup natural ya. Jadi natural itu sering disinggung di konsep Karnus, yaitu apa? Makan makanan yang betul-betul makanan manusia, kemudian hindari makanan sintetis, dan hidup di lingkungan yang sehat. Kalau kita perhatikan stadium awal gagal ginjal itu biasanya diawali dengan tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah tinggi ini sering tanpa gejala. Tapi kalau dicek mungkin sistolenya sudah di atas 140, diastolenya di atas 90. Orangnya masih belum terasa apa-apa ya. Nah, ini kalau dibiarkan terus nanti lama-lama
eh, arteri atau mikroarteri pada glomerulus itu pecah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada darah di dalam urin atau ada kencingnya berbuih. Ya, cuman di sini tolong jangan terlalu dibesar-besarkan. Kencing berbuih itu bukan pasti ginjalnya rusak. Kemungkinan kebanyakan makan protein itu kencingnya juga berbuih Bapak Ibu. Kemudian hasil tes darah, lah ini lebih memastikan lagi. Kalau kreatinin, kemudian BUN atau blood urea nitrogen itu tinggi. Nah, untuk menunjukkan kadar limbah dalam tubuh berada di atas kisaran normal, biasanya hasil pengukuran fungsi ginjal lewat GFR itu cukup akurat ya. Kalau jumlahnya itu di atas 90 itu masih normal, tapi kalau sudah mulai di bawah 60 atau sama dengan 60 ke bawah, itu berarti stadium gagal ginjal stadium awal. Kemudian ada juga ciri-ciri yang lain itu sering kencing di malam hari, susah kencing atau timbul nyeri saat kencing. Itu juga tolong waspadai, itu tanda-tanda ada masalah di ginjal. Kemudian ada juga gejala yang lain yaitu area di sekitar mata, tangan atau kaki bengkak. Biasanya kalau di mata itu ada kantong mata itu ya. Kemudian kalau tangan atau kaki bengkak itu berarti sudah terjadi udem. Ya, stase dari kegagalan ginjal atau kerusakan ginjal kalau GFR seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau GFR-nya di atas 90 itu normal. Tapi kalau sudah di bawah 60 ya ini sudah mulai ya, sudah mulai terjadi. Dan hati-hati kalau di bawah 90 sudah mulai hati-hati dan betul-betul dinyatakan gagal ginjal itu kalau GFR-nya sudah di bawah 15. Itu sudah dianggap sebagai gagal ginjal yang permanen dan irreversible tadi, seperti yang disinggung Dr. Iswan. Kemudian diagnosa ini sebaiknya dilakukan pengamatan selama 3 bulan. Ya, data dari Indonesian Renal Registry dikatakan bahwa kasus penambahan pasien gagal ginjal ini dari tahun ke tahun terus meningkat, Bapak Ibu. Ini cukup memprihatinkan ya. Dan biasanya pasien yang sudah seperti ini mengalami gagal ginjal itu tidak bisa membaik ya. Catatan dari beberapa ahli medis dikatakan kalau sudah kreatininnya sudah naik, pasti ujung-ujungnya terjadi ini ya. Pasiennya harus cuci darah ya. Kalau cuci darah pun juga nggak selesai, akhirnya disarankan transplantasi ginjal. Nah, selama proses gagal ginjal ini terjadi, obat-obat apa yang diberikan biasanya adalah pemberian obat tekanan darah, obat penurun gula darah, kemudian obat diuretik, nah, obat yang merangsang supaya sering kencing ya. Supaya apa? Supaya cairan yang ada di tubuh yang udem itu berkurang. Nah, tapi ingat Bapak Ibu bahwa obat ini tidak menyembuhkan, tidak menambahkan penyembuhan ya. Seperti ini. Bahkan ini ada suatu meme ya. Jadi dikatakan bahwa penanganan gangguan ginjal pada kasus udem, orang yang disuruh minum ini ya anti udem golongan furosemid itu sama dengan mencelakakan orang penderita ginjal Bapak Ibu. Kenapa? Karena obat-obat furosemid itu dia akan membuang kalium dari ini ya, sodium dan potasium itu dari ini mineral pada ginjal ya Bapak Ibu. Jadi kalau mineralnya tidak ada ya tambah kacau itu. Kemudian ada yang lucu lagi juga. Kita perhatikan di ini ya, pada protokol pengobatan gagal ginjal di sini Salingkari ini adalah pemberian kapsul binat atau natrium bikarbonat. Kemudian endingnya disuruh transplantasi. Berarti kan ini semuanya pesimis ya Bapak Ibu. Jadi pengobatan saat ini hanya menurut kami itu hanya meringankan kerja ginjal. Tapi
justru mencelakakan. Kemudian cuci darah, kemudian disuruh pengobatan stem cell. Stem cell ini harganya sangat mahal sekali ya. Tapi juga sepertinya juga simptomatik juga Bapak Ibu. Dan secara umum itu belum ada laporan kesembuhan. Dan biasanya endingnya disuruh transplantasi ginjal atau pasiennya biasanya umurnya tidak bisa panjang Bapak Ibu. Ya, seperti ini kita lihat ini ada Eko DJ ya dari diabetes, kemudian cuci darah akhirnya tidak tertolong. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hemodialisis itu ada efek sampingnya ya. Jadi tekanan darahnya bisa tekanan darah rendah, kemudian efeknya mual dan pusing. Kemudian mengalami kram otot karena terjadi kekacauan keseimbangan mineral dalam tubuh. Kemudian gatal-gatal pada kulit, kemudian terjadi hiperagregasi pada darah, darahnya menggumpal, dan juga infeksi ya dari alat hemodialisa yang dipakai banyak orang itu biasanya ada infeksinya. Kemudian bisa terjadi anemia atau kurang darah ataupun insomnia dan juga bisa gagal jantung. Nah, tindakan hemodialisa ini hanya menggantikan fungsi ginjal ya, tetapi tidak memperbaiki ginjal. Nah, pertanyaannya apakah yang melakukan hemodialisis ini bisa mencapai kesembuhan? Ini adalah PR kita semua Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bahwa dalam kacamata Karnus, ginjal itu harus betul-betul diperhatikan karena merupakan organ vital yang penting dalam menjaga kesehatan, di mana di dalam organ ginjal ini tersusun atas jaringan dan sel sebagai bagian terkecil dari organ ginjal. Fungsi ginjal akan optimal jika semua sel dalam ginjal itu terpenuhi kebutuhannya, baik berupa oksigen, berupa air, kemudian nutrisi penting berupa glukosa, asam amino, dan juga asam lemak, serta keseimbangan mineral ya dan vitamin. Kemudian jika organ lambung dan pencernaan itu baik, ternyata ginjal ini pun akan mendapatkan nutrisinya dengan baik. Kemudian ibaratnya adalah benteng pertahanan, jadi ginjal ini penting banget. Kalau ginjalnya rusak, sudah pertahanan kesehatannya sangat rapuh Bapak Ibu. Dan sel ginjal menurut kacamata Karnus itu masih ada harapan untuk beregenerasi. Karena kami menemukan temuan bahwa ada beberapa kasus orang yang mengalami penyakit ginjal, tetapi penyakitnya itu muncul kista pada organ ginjal. Artinya apa? Berarti organ ginjal masih bisa berkembang, beregenerasi seperti itu. Ya, kalau fungsi ginjal itu terganggu karena macetnya ini ya, pasokan oksigen, air, dan nutrisi, ini nggak lepas dari gangguan metabolik. Pada pasien-pasien hipertensi, pada pasien-pasien diabetes, pasti ada terjadi gangguan di situ. Transportasi darahnya pasti sangat terganggu. Ya, ini adalah bagaimana sih lebih bijaknya ya Bapak Ibu. Dalam kacamata Karnus, kami ingatkan kembali bahwa mengamati organ ginjal itu jangan melihat secara parsial Bapak Ibu. Namun sebaiknya lihatlah organ itu hubungannya dengan tubuh-tubuh yang lain, dengan bagian tubuh yang lain maksudnya. Secara keseluruhan apa sih hubungannya? Jadi sering kita singgung bahwa sel itu bisa melakukan auto healing, auto repair, auto balancing dan sebagainya. Jangan telantarkan sel kita ya. Jadi dengan mengetahui morfologi ginjal, maka akan lebih dalam mencari solusinya. Kenapa kok kita harus juga memperhatikan organ yang lain? Tadi disinggung bahwa ternyata bahwa lambung yang baik, yang optimum, itu akan mendukung ketersediaannya nutrisi sel, termasuk adalah nutrisi untuk bagian ginjal ini. Selain itu dengan lambung yang bagus, kalau metabolismenya baik, maka seseorang itu akan bebas dari hipertensi dan diabetes sebagai faktor terbesar penyebab gangguan ginjal. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau misalnya
lambungnya terjaga, metabolismenya terjaga, otomatis kita akan bisa terhindar dari gangguan ginjal. Ya, kita harus perhatikan ini bahwa kalau kita memperhatikan kebutuhan semua sel tubuh dengan pemenuhan elemen-elemen seperti oksigen, air bersih, nutrisi seimbang, dan keseimbangan hormon dan enzim melalui aliran darah yang baik, maka kesehatan itu bisa optimal, Bapak Ibu. Selalu dikatakan berulang-ulang oleh Bapak Iwan Beni bahwa manusia yang sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Terutama pada malam hari ini adalah sel pada ginjal ya Bapak Ibu. Ya, dalam kacamata konsep Karnus, yang dinamakan gagal ginjal itu sebenarnya perlu dianalisa lebih dalam lagi Bapak Ibu. Selama ini kreatinin yang tinggi itu dianggap sebagai gagal ginjal. Tetapi ternyata waktu kita lakukan kajian lebih dalam, kreatinin yang tinggi ini bukan mutlak karena gangguan ginjal ya. Namun lebih karena sel tidak bisa membangkitkan energi dari bahan yang lazim. Di mana energi sel itu lazimnya adalah dari bahan berupa gula atau glukosa dan asam lemak. Di mana gula dan asam lemak ini dirubah dulu menjadi asetil-CoA, baru bisa dijadikan sebagai sumber energi. Tetapi pada orang yang asetil-CoA dari glukosa dan asam lemak ini tidak ada, ternyata tubuh menggunakan bahan yang lain, yaitu asam amino dan kreatinin fosfat. Nah, kalau terjadi kreatinin tinggi, kemungkinan di dalam tubuhnya itu terjadi kegagalan metabolik, akhirnya tubuh menggunakan asam amino dan kreatinin fosfat. Nah, terus bagaimana? Jadi dalam kacamata Karnus disinggung kami sampaikan bahwa selama pasien itu masih bisa buang air kecil meskipun jumlahnya sedikit, hal ini menandakan bahwa sel-sel pada ginjalnya itu masih bisa bekerja, hanya saja mengalami beban yang overload. Nah, supaya dia tidak makin parah, ini harus diatur, asupan nutrisinya harus diatur. Kemudian yang ketiga, kreatinin itu terutama dihasilkan sebenarnya yang sering menjadi masalah adalah sel pada otot jantung. Kenapa? Karena otot jantung itu nggak boleh istirahat ya, dia bekerja terus. Suatu saat ada masalah, tubuh itu gagal memproduksi asetil-CoA, maka tubuh akan menggunakan energi cadangan. Yang pertama menggunakan protein, di mana hasil efek samping dari protein ini nanti biasanya uriumnya tinggi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sel jantung itu akan menggunakan kreatinin fosfat untuk dirubah menjadi ATP. Ini juga ternyata efeknya kreatininnya juga naik. Ini yang perlu diketahui oleh para ahli medis Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan dengan penyampaian ini para ahli medis itu akan lebih teliti lagi tentunya ya Bapak Ibu. Ya, kalau kita pahami tentang berbagai kinerja dari membran, kita akan lebih ngerti di dalam ginjal itu ada apa. Ada istilah transport pasif, kemudian difusi langsung, difusi terbantu, dan osmosis ya. Kalau kita bicara tentang peristiwa telur asin misalnya, ini peristiwa osmosis Bapak Ibu. Kemudian apa sih peristiwa osmosis itu? Ternyata hanya zat dengan muatan, jadi air itu akan menuju pada suatu cairan yang viskositasnya lebih tinggi. Kemudian kalau difusi itu dia dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tapi di ginjal itu berbeda Bapak Ibu. Ginjal itu transportnya adalah transport aktif ya. Karena terjadinya pertukaran cairan itu dipengaruhi oleh sistem kelistrikan dan adanya ATP.
Ya, ini sering disinggung oleh Pak Iwan dalam istilahnya adalah difusi, kemudian facilitated diffusion dan primary active transport. Ini ternyata ada perbedaan potensial listrik di sini, terjadi pertukaran ion, ya seperti ini. Biasanya ada yang keluar, ada yang masuk ya, mineral-mineral atau ion ini. Dari sinilah ginjal bisa menjalankan fungsinya. Tapi kalau misalnya ada kerusakan di sini akibat tekanan darah tinggi, misalnya pecah, terjadi pendarahan, terjadi nephritic syndrome. Kalau misalnya eh, tubuh gagal memproduksi ATP atau ATP di sini kurang, kemudian ginjal tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, di sini ada kebocoran protein. Ya, seperti ini memang cukup rumit Bapak Ibu. Saya sendiri kalau mengetahui sampai detail juga harus terus belajar ya. Seperti contoh di sini pertukaran antara magnesium. Di sini akan bisa kita lihat ya. Natrium masuk, kemudian kaliumnya keluar. Itulah sistem pompa yang terjadi eh, pada glomerulus pada ginjal ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya ATP-nya di sini kurang atau energinya kurang, di sini lah ini terlihat ya bahwa ada konsumsi ATP di sini. Kalau ATP-nya kurang ya ini nggak jalan Bapak Ibu. Ya seperti ini. Jadi pertukaran keluarnya natrium, kemudian kalium masuk, salah satu contoh ya. Ini adalah transport aktif tadi ya. Ternyata juga ini dipengaruhi oleh adanya ATP atau energi Bapak Ibu. Makanya dikenal sebagai electrochemical gradient. Ada perbedaan voltase di sini. Baru dia bisa berjalan. Nah, pada orang-orang yang mengalami gangguan ginjal, biasanya ATP-nya ini sangat sedikit, bahkan tubuh gagal memproduksi ATP. Siapa yang bisa memproduksi ATP? Dalam pemahaman pembangkitan energi sering diulang-ulang bahwa ATP itu dihasilkan oleh mitokondria. Karena mesinnya tubuh kita adalah mitokondria, Bapak Ibu. Dan kalau misalnya mitokondria ini mengalami masalah, itulah yang terjadi pada gagal ginjal. Kalau akibat dari hipertensi, selain mikroarteri pada glomerulus itu mudah pecah, ternyata kasus-kasus hipertensi itu juga dipicu karena metabolic syndrome. Yaitu karena apa? Karena adanya sel yang tidak mendapatkan nutrisinya sehingga mitokondrianya ini tidak bisa menghasilkan energi sehingga tubuh tidak bisa mengontrol tekanan darah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau karena diabetes sama. Orang yang sakit diabetes itu biasanya pembangkitan energinya lemah. Akibat gagalnya gula atau glukosa masuk ke dalam sitoplasma dan gagalnya asam lemak masuk ke dalam mitokondria ini, kemudian tubuh gagal memproduksi asetil CoA tadi. Kalau asetil CoA tidak atau gagal diproduksi, maka ginjal otomatis tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai transport aktif tadi. Ya, ternyata dari beberapa kajian, selain karena diabetes, karena hipertensi, stres itu memegang peranan utama di sini. Begitu seseorang itu mengalami stres, ternyata ada perangsangan pada adrenal, pada hipotalamus dulu, kemudian keluar hormon jahat ya, kortisol. Nah, kalau kortisol ini keluar, semuanya kacau Bapak Ibu. Jadi akan menyebabkan berbagai masalah termasuk hipertensi, gangguan metabolik dan sebagainya. Karena kalau kortisol keluar otomatis nadinya meningkat. Kalau nadinya meningkat akibat adrenalin tadi ya, akibat adrenalin maka terjadi hipertensi. Jadi
kalau kita simpulkan dari pembahasan awal hingga pada slide ini, kenapa seseorang itu gangguan ginjal karena hipertensi? Ya, sangat berhubungan Bapak Ibu. Stres hubungannya dengan hipertensi. Kemudian juga bisa berhubungan juga dengan gangguan metabolik dan sebagainya. Jadi masalah stres ini selain menyebabkan gangguan metabolik, ternyata ada yang mengatakan bahwa begitu seseorang itu stres, mitokondria itu langsung rusak. Kenapa seperti itu? Kemungkinan karena adanya kortisol. Karena kortisol ini bagi mitokondria ini racun ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah mengerti masalah ini, bagaimana cara kita menjaga ginjal kita supaya tetap baik? Ya tentunya selain menjaga masalah metabolisme tubuh kita selalu optimum, kita jangan stres Bapak Ibu. Saya pernah mengamati pada beberapa teman yang ini ya, yang mengalami gagal ginjal, ternyata stres inilah yang sangat memegang peranan utama. Selain masalah-masalah yang lain seperti gangguan metabolik tadi. Ya. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa penyebab kerusakan mitokondria yang lain adalah karena obat-obatan. Baik antibiotik, kemudian pengencer darah aspirin, alkohol, kemudian obat nyeri, termasuk juga obat-obatan kolesterol golongan statin dan Tylenol ya. Selain obat-obatan, lingkungan yang tidak sehat juga bisa menyebabkan mitokondria. Ya, ini ada biasanya bahan dari plastik gitu ya. Kemudian herbisida, kemudian racun dari logam ya, arsenik, merkuri dan juga toksin dan juga organofosfat pestisida serta plastik. Ini menurut kajian dari luar sana dikatakan begitu. Tapi konsep Karnus tentunya mempunyai cara pandang yang berbeda Bapak Ibu. Ternyata bahwa tubuh kita ini karena dia bisa auto repair, auto healing dan sebagainya, yang penting adalah dijaga metabolismenya. Jadi kalau misalnya pengembalian pola hidup kita sesuai dengan algoritma Sang Pencipta, yang paling penting adalah merekonstruksi lambung, menjaga aliran darah dan melindungi DNA agar bisa menjaga semua sel ya. Nah, kalau semua ini bisa kita upayakan, maka fungsi ginjal itu bisa dipertahankan dan bisa dipelihara. Jadi seperti itu. Kemudian penerapan konsep Karnus lebih ditujukan kepada mereka yang masih sehat tentunya ya. Itu akan lebih aman. Jangan menunggu kalau ginjalnya sudah bermasalah baru mencari konsep Karnus. Ya mudah-mudahan sih bisa ya. Tetapi tentu sudah lebih sangat-sangat sulit. Penerapan konsep Karnus bagi mereka yang sudah mengalami gangguan ginjal itu akan menurunkan laju kerusakannya dan bisa lebih meningkatkan efektivitas kinerja ginjal selama sel-selnya masih support. Ya, yang dimaksud tadi ya, asalkan masih bisa buang air kecil meskipun sedikit, ini masih ada harapan ya Bapak Ibu. Tentunya semuanya harus diatur dengan sangat hati-hati ya. Jangan sampai aleh-aleh ingin mengobati, memberikan nutrisi tapi berlebihan, justru membuat ginjal overload. Itu bisa kontraproduktif. Justru orangnya malah mengalami gagal ginjalnya lebih parah, bahkan bisa tidak tertolong. Oleh karena itu, kita harus bijak Bapak Ibu. Bagi mereka yang sudah mengalami gagal ginjal, nutrisinya pun harus diatur. Terutama apa? Yaitu asupan protein, kemudian asupan mineral-mineral seperti kalium, natrium, dan sebagainya itu harus diatur. Nah, di sini solusinya adalah regenerasi sel ginjal. Pastikan sel ginjal mendapatkan makanan atau nutrisinya berupa nutrisi sel yaitu glukosa, asam lemak, dan asam amino, terutama agar sel ginjal itu bisa menghasilkan ini ya ATP dari asetil-CoA. Dari sinilah bahwa metabolisme tubuh bisa diperbaiki dengan menjalankan konsep Karnus dengan 6 langkah berikut, yaitu adalah memperbaiki metabolisme
sampai ke tingkat sel, terutama adalah menjaga lambung, kemudian menjaga sirkulasi darah, kemudian mengkonsumsi makanan manusia, dan menghindari makanan yang dimodifikasi, serta meminimalkan sesedikit mungkin di dalam darah itu banyak lemak. Dengan cara apa? Yaitu merangsang tubuh melakukan reaksi beta oksidasi. Dalam hal ini diberikan beras yang mengandung niacinamide, yaitu beras karnus. Kemudian yang kelima, pastikan tubuh itu cukup istirahat, berpikir positif dengan meminimalkan stres ya, dan selalu bersyukur. Dan yang keenam adalah berjemur. Berjemur ini penting sekali Bapak Ibu, karena seperti kita ketahui bahwa salah satu kerusakan ginjal tadi kalau mitokondrianya itu pasif ya. Ternyata dengan berjemur mitokondrianya itu bisa aktif. Dan ini sudah kita lakukan. Ya, ini ada satu saran, salah satu cara yang paling sederhana untuk menjaga ginjal adalah kita harus selalu melakukan monitoring warna urin kita. Karena tadi dikatakan bahwa salah satu penyebab gagal ginjal adalah kalau kurang minum. Nah, di sini hubungannya dengan kurang minum atau tidak. Kalau warnanya semakin muda gini berarti minumannya cukup. Tapi kalau sampai tua seperti ini berarti ini kurang minum dan ada masalah di ginjal. Seperti itu. Apa bukti bahwa konsep Karnus bisa memperbaiki metabolisme? Dari sini harapannya dengan metabolisme diperbaiki tentunya ada harapan untuk perbaikan organ ginjal juga. Ini Pak Tumino sembuh dari diabetes. Ya, dari sini harapannya, dan memang terbukti Bapak Ibu bahwa setelah gangguan metabolismenya diperbaiki, fungsi ginjalnya pun juga membaik. Ya, ini sudah banyak bukti seperti ini. Kemudian ya, ini sudah sering ya Bapak Ibu bahwa kunci dari perbaikan jaringan adalah memperbaiki metabolisme. Ya, seperti ini. Ya, ini ada sahabat kita nih Pak Ragil ini. Hidup sudah untung katanya. Kemudian kami juga mempunyai data beberapa orang yang datang ke kita ada laporan tentang kondisi ginjal. Ini ada yang kreatininnya 3, ada yang 7,8 bahkan waktu datang dia minta tolong, lalu kita lakukan cara-cara kita dengan cara Karnus. Syukur ya, ternyata dari 3 bisa turun menjadi 7. Kemudian dari 7,8, wah ini yang bikin deg-degan ini, 7,8 ini sudah dekat cuci darah Bapak Ibu. Karena begitu kreatininnya angka 8, itu dokter biasanya sudah mempertimbangkan untuk cuci darah. Tapi syukur alhamdulillah ini bisa turun ke 5,6 dan sekarang tinggal menunggu proses. Tentunya harus sabar ya. Karena masalah gangguan ginjal itu bukan masalah yang sepele. Betul-betul harus ditangani dengan sangat hati-hati dan jangan sampai justru menjadi kontraproduktif. Tidak bisa buru-buru. Harus sabar. Ya, ini grafiknya rata-rata turun setelah dilakukan penerapan konsep Karnus. Ini data yang lain, ada laporan kreatininnya ada yang sampai 2, ini sekarang bisa turun jadi 0,7. Nah, ini bagus sekali ini. Ya, ini laporan-laporan yang lain. Kalau untuk lebih jauh mengetahui tentang bagaimana cara Karnus dalam penanganan gangguan gagal ginjal, Bapak Ibu bisa buka di YouTube di Karnus Official yang disampaikan oleh founder Karnus yaitu Pak Iwan Beni tentang harapan baru untuk penderita gagal ginjal ya, masih ada harapan. Itu ada di situ, pilih aja judulnya di situ. Jadi Bapak Ibu seperti itu, dan kesimpulan kami dalam pembahasan gagal ginjal yang pertama adalah turunnya angka kreatinin, maaf ini ya, ini terbalik, ini saya tadi buru-buru ngetiknya. Naiknya angka kreatinin itu tidak mutlak disebabkan karena fungsi ginjal yang menurun ya.
Kemudian naiknya kreatinin itu ternyata disebabkan oleh otot jantung yang gagal, misalnya ketik menggunakan asetil-CoA dalam membangkitkan energi otot. Ya, nanti akan saya bagikan PDF-nya, ini nanti akan saya koreksi dulu ya. Jadi angka kreatinin naik itu disebabkan karena otot jantung gagal menggunakan asetil-CoA dalam membangkitkan energi otot. Akhirnya menggunakan energi cadangan yaitu asam amino dan kreatinin fosfat. Gagal ginjal disebabkan karena penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Selain itu, gagal ginjal juga disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat, disebabkan karena sel pada glomerulus tidak mempunyai energi yang cukup untuk menghidupkan transport aktif tadi ya. Sel ginjal tidak mendapatkan nutrisi, itu adalah masalah. Dari sini sel ginjal gagal membangkitkan energi ATP. Jika energi ATP gagal dibentuk, itu kenapa? Ternyata karena mitokondrianya yang mengalami kerusakan. Kerusakan mitokondria atau mitokondria damage terutama disebabkan karena stres, penggunaan obat-obatan, dan lingkungan yang tidak sehat. Penerapan konsep Karnus terbukti bisa memperbaiki dan menyembuhkan gangguan penyakit degeneratif. Dan yang terakhir, penerapan konsep Karnus yang sudah dilakukan dari 6 bulan, harapannya nanti 5 tahun orang itu tetap menerapkan konsep Karnus, itu selama ini yang sudah berjalan, sudah terbukti bisa berdampak memperbaiki fungsi ginjal. Caranya apa? Yaitu dengan mengikutkan peserta mengalami gagal ginjal tadi dengan program P3D ataupun PSDK. Ini sama saja, yang dilengkapi dengan robot pendamping Karnus dan ada pendampingan. Cukup dengan rutin mengkonsumsi agi sereal, algati, fibrosik, dan beras Karnus, serta mengatur pola hidup yang sehat. Bapak Ibu yang sudah mengalami gagal ginjal, tolong jangan kecil hati, ini masih bisa kita upayakan. Selama masih bisa kencing itu masih bisa, tetapi sekali lagi harus cermat dan hati-hati. Seperti itu penyampaian kami. Mudah-mudahan penyampaian yang sederhana ini bisa membantu Bapak Ibu semua dalam memahami apa itu fungsi ginjal, dalam memahami bagaimana penanganan gangguan gagal ginjal yang baik itu harusnya seperti apa. Terima kasih penyampaian kami hari ini. Mohon maaf kalau ada yang masih kurang, mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Dan waktu saya kembalikan ke Dr. Iswan. Terima kasih. Baik, Pak Sabto, terima kasih atas pemaparan materinya. Ya, ini berikutnya akan kami berikan kesempatan kepada para sahabat Karnus semua yang mungkin mau bertanya, langsung bertanya, silahkan. Saya berikan kesempatan. Apakah ada yang mau bertanya, silahkan bisa ditulis di kolom chat, ya nanti akan saya bacakan. Atau bisa bertanya langsung ya melalui fitur raise hand ya, silahkan. Nanti akan saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya secara langsung. Ada yang mau bertanya secara langsung? Ya, belum ada ya. Ya, baik. Kalau gitu saya akan itu ya, awali dulu ya pertanyaan untuk Pak Sabto mungkin ya. Boleh nanya? Oh, ada yang mau nanya ini. Oke, silakan. Pak Yogi mau bertanya, silakan. Pak Yogi, kami berikan Jadi yang kesempatan. lebih dominan kan orang kadang misalkan orang diabetes nih, mereka bilang tuh, oh, wah saya nggak mau minum obat, takutnya kena ginjal. Itu sebetulnya yang lebih dominan diabetesnya atau obatnya yang merusak ginjal. Setelah melihat penerangan dari Pak Sabto ini kan sebetulnya dia nggak minum obat pun malah bisa kena gagal ginjal juga karena metaboliknya udah bermasalah ya Pak. Mohon jawaban konfirmasinya. Oke, silakan Pak Sabto untuk diberikan masukan. Ya, itu masukan yang bagus sekali Pak Yogi. Jadi kami sering menyampaikan kepada beberapa ini ya, penerap konsep Karnus, jangan takut minum obat. Selama obat itu efek keuntungannya lebih banyak dari kerugiannya. Kalau kita bicara masalah gagal ginjal, betul sekali yang dikatakan Pak Yogi tadi. Kalau kita lihat anatomi dan morfologi dari glomerulus ginjal, itu kan pembuluh darahnya kecil sekali dan lembut.
Jadi kerusakan terbesar ginjal itu karena apa? Karena pembuluh darah pada glomerulus itu mudah pecah. Yang pertama mudah pecah, yang kedua mudah buntu karena kecil sekali. Nah, kalau kita minum obat, obatnya apa dulu? Tadi kan sudah dijelaskan, yang penting jangan sering konsumsi obat anti nyeri. Nah, kalau obat anti nyeri, oh saya nggak mau minum obat kimia, obat apa? Anti nyeri, saya setuju. Tetapi kalau misalnya obat itu jelas-jelas mengontrol tekanan darah dengan catatan pada orang yang tekanan darah tinggi loh ya. Misalnya tensinya 170/100, ya itu harus minum obat. Pada kondisi tensinya 170/100 tanpa obat, resiko terjadinya gagal ginjal sangat besar. Pada kondisi gula darah 300 mg/dl, tapi orang ini ngotot tidak mau minum obat, justru akan lebih besar ya kerusakannya. Kalau dia sedikit rendah hati, gula darah saya 300 mg/dl, oh saya minum obat, misalnya minum Glimepiride, tujuannya apa? Supaya gula darahnya turun, jadi 170 misalnya, atau di bawah 200, ya itu akan lebih aman. Nah, kalau ingin lebih bijaknya lagi, jangan minum obat seumur hidup. Caranya apa? Lakukan 6 langkah konsep Karnus tadi, dan itu sudah terbukti ya Pak Yogi ya. Ya, seperti itu Pak Yogi, terima kasih, sangat bagus sekali masukannya. Terima kasih Pak. Oke ya, semoga jawab tadi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yogi tadi ya. Menurut Pak Sato ya, kalau masalah penyakit sama obat ya. Kalau penyakitnya sendiri diabetes tentu bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal itu ya sudah pasti ya bisa ya. Makanya akhirnya diobati Pak Sabto ya. Tapi kalau cuma mengandalkan diobati ya apalagi cuma bisa dikontrol, obatnya resikonya apa? Resikonya obatnya harus jangka panjang Pak Sabto ya, bahkan seumur hidup. Nah, padahal obat itu sendiri salah satunya adalah bisa menimbulkan efek toksik pada ginjal. Ini repot ini ya. Makanya bagi para sahabat Karnus semua, alhamdulillah ya sudah mengenal konsep Karnus. Nah, jadi memang pada satu fase di mana obat itu diperlukan untuk bisa menurunkan atau mengembalikan kalau misalnya gula darah di atas ambang normal dikembalikan, tapi kemudian kita bantu dengan penerapan konsep Karnus untuk bisa sembuh. Sehingga apa? Sehingga gula darahnya itu, diabetesnya sembuh, obatnya juga tidak jangka panjang gitu ya. Itu tidak berlama-lama ya Dok ya. Nah, itu ya yang disampaikan oleh Mas Sabto, kurang lebihnya seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan yang sudah masuk nih Pak Sabto. Ini dari ini ada dari Bilah Tamang ya. Ini mungkin pernyataan yang mungkin bisa nanti diberikan itu apa namanya tanggapan oleh Pak Sabto. Jadi terima kasih untuk ilmunya Pak Sabto ya. Berarti mitos ya info di luaran kalau minum atau apa yang ada endapannya juga diminum takut kena ginjalnya. Nah ini ya. Nah, dan di alga sereal itu ada endapannya. Jadi aman ya Pak. Nah, terima kasih untuk pencerahannya. Nah ini gimana Pak Sabto? Ini kan di nutrisi Karnus itu kan kalau dalam penyajiannya itu kan misalnya kalau dengan air panas itu kan ditunggu Pak ya. Nah itu kan mengendap. Nah itu kalau misalnya dikonsumsi aman nggak bagi tubuh manusia gitu istilahnya gitu. Silakan Pak Sabto. Ya, sangat aman ya, sangat aman ya. Kenapa? Karena endapan pada alga sereal maupun pada algati itu sebelum masuk di darah. Jadi kalau kita bicara tentang ginjal, itu adalah bicara tentang segala sesuatu yang ada di dalam darah. Nah, kalau yang masih masuk di pencernaan, misalnya kita konsumsi agi sereal, itu kan memang benar ada endapannya. Tapi endapan ini sebelum masuk ke darah, dia akan disaring oleh lumen pada usus, pada dinding usus tadi. Dan perlu diketahui bahwa endapan yang kasar itu nggak akan bisa masuk ke dalam darah. Tetapi dia akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan serat di dalam saluran pencernaan. Nah, sekarang kalau misalnya
Ada yang takut, oh ginjal saya takut ada endapan. Endapan itu dari mana? Ternyata endapan itu paling banyak disebabkan kalau kita kurang minum. Kenapa kok kurang minum bisa menyebabkan endapan? Karena di dalam darah itu banyak kalsiumnya, banyak mineralnya. Kalau kita kurang minum, mineral-mineral itu bisa mengendap dan menyebabkan terjadinya pengapuran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan adanya endapan dan batu ginjal, yang akhirnya menyebabkan pendarahan tadi ya, itu ternyata disebabkan kalau kita sering mengkonsumsi bahan yang mengandung asam oksalat. Asam oksalat dari mana? Asam oksalat itu biasanya dari makanan yang minuman yang kecut-kecut. Misalnya suka minum air jeruk, kemudian jus tomat. Ada juga ini ya, jamu, apa sinom, kunyit asam. Itu asam oksalatnya tinggi. Kalau kita keseringan minum itu, maka asam oksalat itu akan ketemu dengan kalsium. Padahal di dalam darah tadi kan banyak kalsium ya. Jadilah kalsium oksalat. Nah, kalsium oksalat inilah yang menyebabkan batu ginjal. Jadi kalau misalnya ada ketakutan, oh ini endapannya menyebabkan endapan di ginjal, itu salah besar ya. Tolong perhatikan bahwa endapan itu akan tertahan oleh dinding usus Bapak Ibu. Dia nggak bisa lewat, nanti yang lewat adalah sari-sarinya saja yang bening itu masuk ke dalam darah. Dan itu sudah jelas sangat terbukti. Buktinya tadi ada beberapa data ya. Orang yang sudah minum AG sereal, minum Algati, dan produk-produk Karnus, itu justru kondisi ginjalnya makin membaik. Tadi yang kami laporkan ada yang paling berat tadi kreatininnya turun ya dari 7,8 ke 5,6. Selain kreatinnya turun, sebenarnya ada data lagi, apa? Yaitu ureumnya juga turun, Bapak Ibu. Tapi kemudian ada juga GFR-nya naik. Nah, itu sudah pasti, Bapak Ibu. Jadi jawaban kami ini tidak mengada-ada, itu sudah pasti. Penyebab endapan di ginjal adalah satu karena kalau kurang minum air. Tadi kan disarankan sehari minum air 1,5 sampai 2 liter. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita keseringan minum minuman yang mengandung asam oksalat, itu penyebabnya. Juga Itu ya. obat-obatan yang lain ya tentunya ya. Iya, terima kasih. Sahabat Karnus ya, jadi jangan berpikiran kalau misalnya AG sereal ada endapannya, Algati ada endapannya, terus langsung mengendap di ginjal. Bukan ya, itu endapannya nanti kalau kita konsumsi itu akan ngendon di saluran pencernaan tentunya, dan zat-zat aktifnya itu yang akan masuk ke dalam darah. Nah, repotnya kalau kita itu mengkonsumsi tadi kata Mbak Sabto makanan atau minuman ataupun obat-obatan yang bisa mengakibatkan suatu reaksi ikatan ya, pembentukan garam atau senyawa itu pada ginjal itu yang akhirnya berbahaya, yang bisa mengakibatkan terjadinya endapan pada ginjal itu ya para sahabat kami ya. Jadi jangan ragu lagi ya, nggak apa-apa itu endapannya, malah bermanfaat tadi katanya Pak Sabto ya. Jadi nah pertanyaan berikutnya nih Pak Sabto, ini dari nggak ada namanya nih Mas Sabto, dari Samsung. Oke, nggak apa-apa Samsung. Oke, Samsung bertanya ini, minum Algati jangka panjang gimana Pak? Amankah? Sedangkan Algati adalah jamu. Wow, ini Algati adalah jamu. Ini mohon pencerahannya. Silakan Mas Sabto ya diberikan Baik, pencerahan. terima kasih. Jadi Algati kalau dibilangi jamu tidak mutlak benar ya Bapak Ibu. Karena Algati itu isinya EGCG. EGCG itu antioksidan, lebih pasnya antioksidan Bapak Ibu ya. Kalau jamu tadi kayak misalnya kunyit asem, kemudian apa ya, temulawak, jahe, lah itu baru jamu. Karena dia nilai toksiknya tinggi. Kalau di Algati nilai toksiknya rendah, dan justru di Algati itu merupakan bahan yang bisa membentuk glutathione. Nah, kalau disampaikan bahwa Algati jamu itu ya kurang tepat. Algati itu bahan pembentuk glutathione, itu penting banget. Dan kalau minum Algati jangka panjang, apakah terjadi gangguan ginjal? Tidak, Bapak.
Karena dengan minum Algati, darah kita ini yang awal mulanya itu kental, itu justru akan menjadi tidak kental ya darahnya. Yang mengalami hiperagregasi diturunkan dia. Justru minum Algati asalkan diimbangi dengan sehari-hari itu minumnya 1,5 sampai 2 liter sehari, itu sangat baik untuk ginjal. Jadi tidak usah takut. Saat ini sudah banyak yang mengalami ya, yang sudah menjalankan minum Algati setiap hari bahkan 3 saset. Selama lebih dari 5 tahun ginjalnya bagus. Kalau yang jamu adalah jamu yang mengandung asam oksalat. Saya pernah ketemu sendiri sama pegawainya sebuah jamu tradisional. Karena dia di bagian finishing, setiap hari kerjanya adalah mencicipi jamu kunyit asam. Ada di Surabaya waktu itu. Apa yang terjadi? Bapak itu kena batu ginjal. Akhirnya gagal ginjal. Ternyata setelah saya pelajari, oh berarti di jamu itu ada asam oksalatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya pernah cerita di grup. Ada bapak-bapak yang terkena kanker ginjal. Penyebab awalnya dari batu ginjal. Saya runut, kenapa kok terjadi batu ginjal? Ternyata setiap hari minum jamu tolaknya itu, setiap hari minum. Benar kena batu akhirnya. Ternyata setelah saya baca, oh mengandung asam oksalat. Itu jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, sahabat Karnus ya, jangan ragu ya. Jadi kalau istilah tadi Algati adalah jamu, ini kurang tepat ya, karena memang nutrisi Karnus ini adalah functional food ya, semacam makanan gitu yang memiliki nilai manfaat yang sangat tinggi, yang insya Allah aman kali dikonsumsi ya, baik itu dikonsumsi dalam hal kuantitasnya maupun dikonsumsi jangka panjang juga aman tentunya ya, jangan ragu-ragu ya. Beda dengan jamu, kalau jamu tadi seperti disampaikan Pak Sabto punya itu ya, terkadang punya sifat yang toksik ya pada jumlah tertentu ya Pak Sabto ya, sehingga juga harus berhati-hati itu ya, dan disampaikan Pak Sabto. Oke ya, semoga Mr. Samsung ya bisa mendapatkan pencerahan dan juga akhirnya terjawab dan nggak ragu lagi untuk bisa mengkonsumsi. Ini pertanyaannya Algati ya. Oke, Algati itu luar biasa sekali, suatu produk nutrisi Karnus yang memiliki manfaat yang sangat tinggi sekali. Baik, berikutnya ke pertanyaan yang berikut dari Ibu Emi Hardiwi Harja. Oke, siap. Pak, konsumsi suplemen vitamin bisa mengendap di ginjal. Suplemen vitamin ya bisa mengendap di ginjal. Mitos atau fakta? Nah, ini Pak Sabto silakan. Vitaminnya apa dulu ya? Kalau yang vitamin mungkin mengandung vitamin C dosis tinggi, kemudian kalsiumnya dosis tinggi, itu bisa mengendap ya. Karena endapan itu terbentuk dari tadi ya, golongan asam-asam oksalat maupun yang lain kalau ketemu kalsium. Jadi hati-hati kalau misalnya, oh ini saya ingin tulangnya kuat, minum suplemen itu. Ternyata tulangnya nggak kuat, malah muncul batu ginjal. Jadi kalau ingin tulangnya kuat ya jangan minum kalsium Bapak Ibu, karena di dalam darah itu sudah banyak kalsium. Nasi aja ada kalsiumnya. Sarannya yang paling bijak adalah kalau ingin tulangnya kuat, tulang itu terbuat dari 3 elemen utama, yaitu kalsium, fosfat, sama kolagen. Dan biasanya orang itu tulangnya akan mengalami rapuh itu kalau kolagennya kurang. Ya, itu Dokter Iswan. Oke, ya Bu Emi, jadi memang dengan catatan ya, memang kalau sebenarnya kalau vitamin itu ya Pak Sabto, kalau ini kan vitamin itu sebenarnya dibutuhkan untuk kita dalam jumlah yang relatif tidak banyak ya, sedikit ya. Iya. Jadi andai kata sistem di tubuh kita itu semuanya bagus, itu insya Allah juga bisa dipenuhi dari makanan kita, dengan catatan ya, makanan yang kita makan itu sangat bervariasi ya.
sudah memenuhi semua unsur mikro dan makronutrien terpenuhi di situ, jumlahnya cukup, insya Allah sudah terpenuhi ya. Nah, kalau misalnya suplementasi, ya itu yang seperti disampaikan Pak Sabto, apalagi diberikan dalam jumlah dosis yang tinggi. Nah, itu kalau lebih dari yang dibutuhkan oleh tubuh, maka dia harus dibuang, diekspresikan. Nah, melalui apa? Melalui ginjal. Nah, celakanya kalau misalnya itu ada banyak zat-zat yang terlarut di dalam darah, maka bisa terbentuk suatu ikatan yang akhirnya bisa membentuk suatu endapan sedimentasi yang akan memicu terjadinya batu ginjal ya, mungkin tadi yang dikhawatirkan oleh Bu Emi. Jadi suplementasi harus memang benar harus dipertimbangkan betul. Kalau saran saya, kalau saya sih sekarang sudah nyaman ya dengan menerapkan konsep Karnus. Makanan saya juga harus berkualitas tentunya. Kualitas dalam artian ya tadi memenuhi semua unsur makro dan mikronutrien di dalam unsur makanan kita dengan komposisi yang seimbang. Begitu ya, Bu Emi ya, semoga menjawab ya. Ini berlanjut pertanyaan dari wah ini tadi ya Mr. Samsung Pak Samto tanya lagi. Kalau di konsep Karnus minum yang dianjurkan 1 hari berapa liter Pak? Mungkin langsung bisa diberikan asuh Pak. Iya. 1 hari 1,5 sampai 2 liter itu kalau posisi aktivitasnya biasa ya. Kalau olahraga bisa sampai 3 liter ya. Dengan catatan minumnya tolong diangsur, jangan langsung minum banyak. Minum itu yang benar ya periodik. Apakah setiap jam setengah gelas? Seperti itu. Nanti diatur aja. Dan jangan tunggu haus. Tadi udah kita kasih tahu kuncinya ya. Kalau ingin tahu kita sudah benar atau belum, perhatikan warna urin. Kalau kita buang air kecil, tadi kan ada gambarnya. Nanti akan kita bagikan PDF-nya ya. Jadi kalau warna urinnya itu kuning muda, oh sudah benar. Tapi kalau kuning tua sampai kemerahan, wah itu berarti minumnya kurang. Sering kita lihat di beberapa, di toilet, di airport, di rest area, itu ada gambar itu juga. Ya, makasih. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mr. Samsung. Dan berikutnya adalah Mr. Khairullah dari Singapura. Apa kabar Pak Khairullah ya? Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Ini pertanyaannya, kalau sedang mengambil antibiotik dari dokter, maksudnya mengkonsumsi antibiotik dari dokter, apa boleh mengambil atau mengkonsumsi antibiotik? Apa boleh Algati. mengkonsumsi algati ya? Saya ulangi, kalau sedang mengkonsumsi antibiotik dari dokter, apa boleh mengkonsumsi algati? Gitu Pak Sabto. Silakan Pak. Ya, boleh Pak Khairullah, cuman tolong dikasih jarak ya. Tentu kalau di sini kita menginginkan ini ya khasiat dari antibiotik, sebaiknya antibiotik dulu. Baru nanti selang setengah 30 menit sampai 60 menit atau 1 jam baru minum algati. Tujuannya apa? Kita tahu bahwa antibiotik itu diperlukan kalau di dalam tubuh kita sudah jelas ada infeksi. Tapi ingat, akibat adanya infeksi dan akibat dari minum antibiotik itu ada 2 kerusakan. Kerusakan yang pertama adalah karena bakterinya itu akan menyebabkan kerusakan jaringan ya. Itu dari bakterinya. Yang kedua, toksik atau toksisitas dari antibiotik itu juga mengganggu jaringan juga. Nah, dengan minum algati maka kerusakan akibat obat dan akibat bakteri itu bisa diperkecil. Hanya sekali lagi tolong jangan berdekatan supaya kumannya betul-betul mati oleh antibiotik dan kita nggak perlu berlama-lama minum antibiotik. Tapi saya yakin kalau sudah rutin konsumsi AG sereal dan algati, kita akan jauh dari antibiotik ya. Karena kita jarang sakit pasti. Itu sudah dialami hampir semua penerap konsep Karnus seperti itu. Dengan catatan pola hidupnya benar ya. Minum AG sereal, algati, nggak pernah olahraga ya masih kurang. Tetap harus olahraga, tetap harus juga cukup tidur dan sebagainya. Itu pasti nanti akan jauh dari gangguan infeksi dan tidak akan sering minum obat antibiotik. Kalau perlu nggak usah minum antibiotik karena efek sampingnya kurang baik. Terima kasih.
Oke, demikian semoga menjawab pertanyaan dari Mr. Khairullah ya. Boleh ya, asalkan diberikan jeda waktu yang cukup sehingga eh, manfaat maksimal dari masing-masing bisa kita dapatkan tentunya. Oke, berikutnya dari Pak Abdullah. Maaf tanya Pak Sabto ya, nggak usah minta maaf Pak ya. Ya, malah Enggak berterima salah kok. kasih. Ya, apakah endapan ya yang menjadi batu dalam ginjal dari reaksi kalsium dan asam oksalat atau ada jenis batu lain dalam endapan ginjal. Terima kasih. Oke, silakan Mas Sabto diberikan asupan. Baik, Pak Abdullah, tadi sudah saya singgung ya, batu-batu itu ada beberapa jenis, yaitu dari pertemuan antara asam oksalat dan kalsium terjadi batu oksalat, tetapi ada juga batu dari purin. Dari kalau kalau asam uratnya tinggi itu bisa juga batu dari endapan kemungkinan minum obat atau minum suplemen juga bisa terjadi. Ya. Ya, oke ya. Jadi bisa Pak ya, dari kalsium oksalat bisa ya. Ada juga unsur lain, biasanya dari batu asam urat, biasanya juga bisa. Tadi jawabannya Pak Sabto ya, bisa ya Pak ya. Oke ya, kita jadi harus berhati-hati tentunya. Oke, dari Pak Yogi Nugra, ini ada pertanyaan lagi Pak Sabto. Pak Sabto, 2 liter sudah termasuk 2 algati dan 2 G-sereal kah? Wah, maksudnya jumlah konsumsi air tadi Pak Sabto, 2 liter itu. Masuk enggak? Sudah termasuk, Pak. Sudah termasuk. Jadi kita bicara air itu adalah cairan. Katakan aja kita minum algati, minum airnya 3 gelas. 1 gelas kan 200 mili, berarti 600 mili. Berarti tinggal sisanya minum air putih sisanya. Kalau misalnya makan buah juga dikurangi lagi karena di dalam buah-buahan yang berair itu sudah airnya. Jadi 2 liter itu yang dimaksud adalah dalam bentuk cairan, apakah air dari campuran algati, algagul ataupun air dari buah-buahan itu sudah masuk. Ya, itu jawabannya, Pak. Oke. Makasih ya Pak Yogi, pertanyaannya sudah terjawab ya dengan jelas. Berikutnya dari Pak Kunto Kun Anta. Waduh. Bertanya, Pak mau tanya ada teman kena asam urat, kencingnya berbusa. Dia melakukan diet, dia cek lab, ya, ureumnya rendah dari standar. Nah, kenapa kok bisa sampai seperti itu? Ya, silakan Pak Sabto. Kalau ureum rendah malah bagus kan ya? Ini tanya Ini khawatir jadi kencingnya ureumnya rendah berbusa karena ini, Pak. karena Ah, diet. Dia karena nah, diet, kekurangan protein dia. Ureumnya rendah. kencingnya berbusa ini Pak Sabto. Ya, kalau Ah, kencing berbusa kemungkinan dia kurang minum air juga bisa berbusa. ya, ya. Jadi kalau ingin seperti itu ikut program aja kalau ingin hidup sehat. Ya, Nanti ya. akan Asam uratnya dibimbing. tadi Pak Sabto, asam uratnya. Iya. Ah, Oh ini ya, sorry. Kena asam urat ya. Asam asam urat kan urat. sering kita singgung berulang-ulang. Asam urat itu terjadi bukan karena apa, tetapi karena adanya kematian sel yang pertama. Yang kedua karena kemungkinan karena adanya pemecahan ini ya ADP menjadi AMP pada proses beta oksidasi. Tapi yang paling banyak karena kematian sel. Ini sudah jelas-jelas karena masalah gangguan metabolik. Sudah ikutkan program P3D nanti akan didampingi Dr. Iswan. Beres ya dok ya. Solusinya langsung saja ikut program P3D ya insya Allah ya. Jadi untuk mereka-mereka yang sedang mengalami masalah pada gangguan metabolisme jangan ragu ya. Sekarang alhamdulillah di konsep Karnus penerapan konsep Karnus secara intens sudah bisa dilakukan secara mudah dan praktis. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti program P3D ya. Silakan saya sampaikan caranya. Berikutnya berlanjut ke pertanyaan dari Bu Fitriana, Pak Sabto. Pak Sabto, saya mau tanya, saya ada keluhan cenut-cenut di bagian perut bawah, sakit punggung seperti kram-kram, gatal-gatal di aliran darah. Gatal-gatal di aliran darah. Kira-kira langkah pemeriksaan apa yang perlu dilakukan ya Pak? Terima kasih. Ya, sebaiknya lakukan pemeriksaan darah ini ya, darah lengkap, mulai dari gula darah, kolesterol, kemudian asam urat,
dan juga tekanan darahnya juga tolong dilaporkan. Kemungkinan itu ada masalah gangguan metabolik gitu ya. Medical check up ya Pak ya? Iya, lakukan Oke. medical check up aja. Ya, untuk pastinya lakukan medical check up saja ya, supaya kita bisa memastikan. Nah, dari situ nanti kita bisa pasti langkah berikutnya, apakah ikut program, apakah cuma menerapkan konsep TANUS dengan cara pemeliharaan. Nah, nanti berdasarkan hasil medical check up itu aja ya. Ini dari Master Khairullah. Ya, sudah saya sampaikan kepada yang bertanya, cuman penyampaian saya tidak meyakinkan. Oh, aduh, sudah cukup meyakinkan nih. Saya kira Mr. Khairullah ini, saya yakin ini ya. Saya aja yakin ya. Terima kasih Pak Sabto. Oke, terima kasih Pak Sabto. Terima kasih Semoga kembali Pak ya, Khairullah. semoga bermanfaat dan juga bisa banyak membantu oleh sahabat-sahabat kita di Singapura tentunya. Ini ada Pak Budi Kalibrasi mau resen ini. Kita berikan kesempatan ya Pak Sabto ya. Iya, silakan Pak Oke, Bambang. silakan Pak PK, Bambang Kris, silakan dari Budi Kalibrasi. Siap. Sugeng dalu Dr. Iswan sama Pak Sabto. Ya, Pak. Sugeng dalu Pak Bambang. Ya, ini pembahasan tentang ginjal ini saya juga beberapa belakangan ini dapat pasien hemodialisa ya, gagal ginjal. Ini barusan cek lab, sayangnya nggak dapat EGFR ya. Uret asidnya normal 5,4, ureumnya ini tinggi 95. Ya. Atas-atasnya kan 4, kreatininnya di 8,3. Atas-atasnya dia kan 1,3. Dia Iya. posisi masih bisa kencing normal, alhamdulillah. Nah, intinya kalau untuk parameter HD itu kita pegang kreatininnya atau EGFR-nya. Ya itu Ya, pernah silakan, disinggung Pak. Pak Iwan karena GFR itu tergantung dari kreatinin. Jadi Ada hubungannya juga kan ngitungnya itu EGFR sama iya itu kreatinin. dari situ. Kita nih Betul. serba salahnya apa? Bahwa paket-paket yang disediakan laboratorium klinik seperti itu. Sebenarnya kalau ingin yang lebih pas itu menurut Pak Iwan itu harus ada pengukuran dari ini ya, dari kualitas air kencingnya itu diukur molalitasnya. Saya sendiri nggak paham molalitas itu apa. Jadi itu yang paling valid kata Pak Iwan seperti itu. Kalau dari pasiennya Pak Bambang tadi, mengingat dia masih bisa kencing, tapi karena ureumnya tinggi, berarti sudah jelas sekali bahwa pasien ini gagal memproduksi asetil-CoA dari glukosa dan dari asam lemak. Kalau ureumnya tinggi berarti dia menggunakan Proteinnya ya. proteinnya Proteinnya. untuk pembangkitan energi ya pasti terseok-seok Pak. Karena ginjal itu akan berfungsi baik kalau dia bisa menggunakan sistem pompa transport aktif tadi ya. Kalau ATP-nya cukup, selesai dia. Nah dari sini solusinya adalah pacu supaya proses penyediaan asetil-CoA itu bisa bisa berjalan dengan baik, yaitu melalui perbaikan lambung dan juga mitokondrianya tolong diaktifkan. Yang penting adalah jangan stres, karena stres itu jahat sekali ya. Begitu kortisol keluar, jadi mitokondria damage tadi ya. Yang kedua, berarti intinya dia malnutrisi parah ya Pak, intinya ya, karena malnutrisi parah, nggak muncul kan? Iya. Protein aja yang dimakan, asam amino yang dipakai. Iya. Iya di situ. Jadi nanti berjemurnya penting banget Pak Bambang. Oke. Iya, jadi emang gini Pak Bambang. Siap, jadi kalau sebenarnya kan tujuan daripada hemodialisa itu kan membantu tubuh kita untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolit ya yang beracun di tubuh kita. Jadi kalau GFR itu mencerminkan kemampuan daripada ginjal dalam berfungsi ya, dan menjalankan fungsinya. Kemudian kreatinin itu juga menunjukkan tingkat ya fungsi daripada ginjal. Kalau tinggi juga merupakan suatu indikator bahwa ginjal sudah menurun sekali fungsinya. Nah yang berbahaya adalah yang ini ureum nitrogen ini ya, blood ureum nitrogen ini karena sifatnya sangat toksik Pak. Itu yang bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ di tubuh kita apabila
dia tidak dibuang atau di dalam darah itu nilai ambangnya sangat tinggi sekali. Itu menyebabkan gangguan pada semua organ, jantung, otak, atau di organ-organ manapun ya, di kulit dan sebagainya. Maka dari itu kita bantu dengan cara melakukan hemodialisa. Dan kalau misalnya kalau itu sudah menunjukkan angka 100 ya, di atas 100, apalagi diiringi dengan gejala-gejala klinis yang sangat mendukung ya, yang memang perlu untuk dilakukan hemodialisa, maka hemodialisanya dilakukan secara darurat atau CITO ya, jadi urgent itu dilakukan. Nah, artinya untuk menghindarkan terjadinya kerusakan-kerusakan maupun efek toksik yang sangat mengancam, bahkan bisa menyebabkan itu ya Pak, apa namanya, kematian ya, kalau misalnya efek toksiknya, apalagi kalau terjadi pada sistem saraf pusat. Nah itu Pak, gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih Pak Budi kalibrasi yang saya ketahui. Baik. Nanya sekali lagi untuk memperjelas, itu kan intinya kan kegagalan mengolah Ini di sini. glukos sama asam lemak, sehingga yang diambil itu kan asam amino dari protein kan, gitu ya Pak. Ya, Itu kira-kira fungsi apa sih Pak yang membuat kok sampai gagal di sel tubuh mengambil asam lemak sama glukos, kok maunya ambilnya di asam amino, padahal itu kan kalau ngambil asam amino itu kan terakhir ya, cadangan yang memang tubuh itu sudah kesulitan dan ngambilnya di situ, dan pasti ada efeknya ketika ngambil asam amino gitu. Itu Ya. bisa diperjelas, itu kondisinya yang terjadi di dalam tubuh itu seperti apa sih? ya berarti ini Pak, baik glukosa maupun asam lemak gagal masuk ke dalam sel. Kan terjadinya ini ya, kalau asetil CoA tadi pembakarannya itu kalau dari glukosa terjadi di sitoplasma. Tapi kalau asam lemak terjadinya di mitokondria. Lah, kemungkinan mitokondrianya yang tekor itu, Pak. Saya pernah mengamati orang yang gangguan ginjal itu hidupnya itu penuh dengan stres negatif, itu risikonya besar sekali. Iya. Ya, di situ. Iya Pak, siap. Ji, sampai-sampai. Matur suwun, lanjut. Oke, terima kasih Pak Budi Kalibrasi. Semoga ini ya semakin lancar ini ya, pasien-pasiennya semakin mantep ya, semakin sakti dalam tanda kutip ya. Amin. Oke, siap-siap Pak Budi Kalibrasi. Pak Bambang Kris ya. Ini masih ada pertanyaan lagi nih ya. Oke ya, terakhir ya ini ya. Dari Pak Abdullah ya, mau tanya lagi. Sekali lagi ya Pak, ini terakhir ya. Oke, Pak Sabto, ada pasien maksudnya, ada pasien hasil lab. Satu ginjal rusak tidak berfungsi, ginjal yang satu terdapat residual. Saran dokter dioperasi endapannya, dan kalau tidak di HD. Mohon sarannya, terima kasih. Ini gimana nih Pak Sabto? Ya, kalau misalnya residunya ini nggak bisa dikeluarkan ya harus dioperasi. Ini kalau dalam percaturan ini sudah sangat berat ya. Satu ginjal sudah rusak, tidak berfungsi ya. Tidak berfungsi. Kemudian satunya lagi terdapat residu. Lah, kalau untuk mengeluarkan residu ini apakah ada dengan cara diberikan suatu zat? Misalnya kalau cara-cara ini ya, cara-cara tradisional biasanya kan disuruh minum air kelapa yang direbus sama itunya apa sama tempurungnya itu masih utuh, direbus baru diminum, itu mungkin bisa diupayakan. Tapi saya sendiri juga nggak yakin itu cara kerjanya bagaimana, juga belum yakin ya. Cuman ada beberapa testimoni yang mengatakan, bahkan Dahlan Iskan bilang kalau ada residu minum itu air kelapa tapi direbus waktu batoknya itu belum terbuka, itu diminum. Kemudian kita tunggu, kalau memang seminggu residunya hilang ya berarti sudah membaik. Nah kalau itu tidak bisa ya otomatis dengan dioperasi. Tapi operasi pun juga risikonya besar sekali ya, karena kalau begitu dilakukan ini ya penyayatan ya dengan pisau operasi, tentu belum tentu bahwa nanti dia bisa kembali baik, padahal ginjalnya tinggal satu.
Nah, ini harus dipastikan dulu Pak Abdullah bahwa kalau ginjalnya ini betul-betul rusak, itu kenapa kerusakannya? Apakah karena hipertensi atau karena diabetes atau karena sebab lainnya? Nah, sambil menunggu itu kita lakukan upaya dengan penerapan konsep Karnus yang lebih bijak. Dalam arti kalau sudah gagal ginjal ini harus super hati-hati, nggak bisa sembrono ya. Oh, biar cepat sembuh minum langsung AG Cereal 2 saset. Waduh, itu konyol itu. Ada orang yang mengalami gangguan ginjal minum AG Cereal ada aturannya. Mungkin hanya 1/4 saset sekali minum. Bahkan kadang-kadang masih kebanyakan. Demikian juga dengan Algatinya juga nggak bisa langsung main hantam aja nggak bisa ya. Itu Hipertensi harus memang udah lama Pak katanya. hipertensi ya. Kalau Ini obat dari hipertensi, warung. Obatnya dari warung. Gitu ya, Pak. waduh, kalau hipertensi memang berat ya. Kenapa? Karena tadi sudah saya singgung bahwa mikroarteri pada glomerulus itu sangat lembut. Kalau sudah terjadi hipertensi itu pecah semua di situ. Nggak mungkin kita bisa menjahit ya. Ginjal bentuknya kecil banget. Kemudian pembuluh kapiler pada glomerulus itu kecil. Gimana mau menjahit? Nah, kalau udah rusak itu udah irreversible ya dok ya. Kecuali ginjal bisa membuat jalur kolateral, tapi nggak mungkin kalau di ginjal kolateral itu belum ada laporan ya dok ya. Kecuali di jantung ataupun di liver itu bisa membuat jalur-jalur kolateral. Memang Ya. kalau bagian perbagian Pak ya, misalnya tubulus semacam gitu ya, glomerulus dan sebagainya, itu sebenarnya regenerasinya bagus Pak. Cuman kalau berbicara tentang nefron, itu kalau secara medis dulu itu katanya seumur hidup. Jadi dianggap tidak ada regenerasinya gitu loh. Makanya kalau terjadi kerusakan di situ tidak ada faktor regenerasi. Hanya nefron yang tersisa itu memiliki kemampuan untuk mengkompensasi, jadi bekerja lebih daripada yang normalnya begitu Pak Sabto. Sedangkan Iya. secara konsep Karnus kita yakin bahwa apapun kondisinya, selama kita masih hidup, maka kita harus berusaha untuk memberikan faktor-faktor yang bisa membantu sel-sel nefron itu untuk beregenerasi ya. Dibuktikan tadi dari penjelasan Pak Sabto ada beberapa kondisi yang ternyata menunjukkan bahwa ternyata sel nefron bisa saja ternyata melakukan regenerasi, meskipun regenerasinya bukan regenerasi yang normal Pak Sabto ya, tapi mengindikasikan bahwa bisa terjadi proses regenerasi gitu maksudnya gitu Iya. ya. Gitu. Jadi istilahnya kalau dari saran Pak Sabto istilahnya apapun penyakitnya, apapun stadiumnya, terapkan konsep Karnus ya. Tentu Tapi dengan dengan catatan kalau untuk ginjal jangan sembrono, sebaiknya dijaga jangan sampai ginjalnya bermasalah. Nah, tentu dengan catatan ya dengan catatan apabila penanganan kasus ginjal harus memperhatikan kondisi dari ginjalnya, terutama hasil pemeriksaan labnya itu. Jadi konsep Karnus untuk segala penyakit ya, semacam ada iklan minuman ya, apapun makanannya, minumannya. Nah, itu kalau ini konsep Karnus apapun penyakitnya, apapun stadiumnya, konsep Karnus ya, tentu dengan arahan yang tepat tentunya ya. Dan bagi para sahabat Karnus semua yang sedang bermasalah dengan kesehatannya ya apapun itu dan ingin menerapkan konsep Karnus secara intens ya, kabar baiknya kita sudah ada program P3D atau program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif. Adapun juga bagi penderita diabetes ada program PSDK, program Sehat Diabetes Karnus. Gimana caranya untuk bisa mendaftar mendapatkan informasi? Langsung saja kepada para pendekar yang sudah mengundang pada acara ini, sahabat Karnus semua untuk selalu join pada edisi Health Talk kami berikutnya ya, sesuai dengan jadwal yang kami sebarkan tentu saja. Saya Iwan Karnusi, mohon izin semoga bermanfaat buat kita semua Health Talk kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Tetap sehat bersama konsep Karnus cara cerdas untuk sehat.